يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang tidak mungkin bagi kita untuk pernah melupakannya adalah nikmat dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk menjadi tamunya. Menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala merupakan titel yang amat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan tersebut kepada kita bersama, sehingga tidak ada kalimat yang paling indah yang keluar dari lisan dan lidah kita kecuali mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah terhadap kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, dan alhamdulillah terhadap keberkahan yang Allah berikan, serta alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara salah satu tamunya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan ke junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sekali nama. Para ulama mereka sepakat kalau Nabi SAW memiliki 14 nama. Itu yang disepakati. Belum lagi yang mana para ulama mereka berbeza di sana. Dan di antara nama-nama Rasulullah SAW adalah Nabiur Rahmah. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya, aku adalah Ahmad, aku adalah Muhammad, dan aku adalah Al-Hashir, aku adalah Al-Mahi, dan aku adalah Al-Aqibah. Itu merupakan di antara nama Nabi SAW. Begitu juga Nabi SAW dinamakan dengan Al-Muqaffi, sebagaimana Nabi SAW juga dinamakan dengan Nabiut Taubah. Dan di antara salah satu nama Nabi yang lain adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang paling sayang dan cinta kepada umatnya. Dan bukti sayang dan cinta Nabi SAW kepada kita, ikhwatul Islam, sampai sekarang masih ada. Di antara salah satunya ada sebuah bukit yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Nama bukit tersebut adalah Bukit Sili'. Bukit Sili' itu, ikhwatul Islam, di belakangnya pernah terjadi yang namanya Perang Khandaq. Kemudian di bagian belakangnya namanya adalah Jabal Sili'. Jabal Sili' itu berada di bagian kanan Masjid Nabawi. Kalau ada di antara kita yang berjalan ke bagian kanan Masjid Nabawi, kemudian nanti mereka menjumpai jalan raya di sana, seberangnya ada bukit, maka itulah disebut dengan Bukit Sili' secara umum. Kemudian ikhwatul Islam, apa yang terjadi di sana? Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang mencari Nabi SAW. Dicari Nabi SAW di rumahnya, maka dia tidak menjumpai Nabi SAW. Kemudian dicari Nabi SAW di dalam masjidnya, dia pun tidak menemui Nabi SAW. Kemudian dia berkeliling di kota Madinah, dia pun tidak menjumpai Nabi SAW. Karena dulu kota Madinah, kotanya tidak lebih daripada seluas Masjid Nabawi yang dibangun sekarang ini. Itulah yang disebut dengan Madinah di zaman Nabi SAW. Kemudian dikala dia mencari Nabi SAW berkeliling, maka dia juga tidak menjumpai Nabi SAW.
Pada akhirnya ada orang yang mengatakan, tadi saya melihat Nabi SAW keluar dari arah kanan Masjid Nabawi, artinya pergi ke bagian kanan. Maka sahabat ini menelusuri kemana Nabi SAW pergi. Kemudian dikala dia pergi, sampailah dia di sana, di bukit tersebut, dan dia sedang menemui Nabi SAW dalam keadaan sujud. Dan sujud, ikhwatal Islam, kita tahu satu-satunya ibadah gerakan salat yang boleh kita lakukan di luar adalah gerakan sujud. Apabila kita melihat sebahagian kaum muslimin tiba-tiba mereka ruku, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi tiba-tiba kita melihat ada sebagian kaum muslimin dia langsung sujud, boleh atau tidak? Boleh. Dan kita tahu sujud apa namanya? Itu adalah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikala sahabat ini menemukan Nabi SAW dalam keadaan bersujud, Nabi SAW sujudnya lama sekali. Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, aku mengira, aku sudah mulai berburuk sangka. Maknanya apa? Aku khawatir Nabi SAW saking lamanya dia sujud, aku mengira Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Berarti sujud Nabi bukan 15 menit, bukan setengah jam, hampir 1 jam. Kemudian ikhwatul Islam, kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena sahabat ini mengatakan, aku mengira Nabi wafat di sana. Namun ternyata tidak. Nabi SAW bersujud. Dan kita tahu kenapa Nabi bersujud. Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur. Nah, pertanyaannya, apa momen Nabi SAW bersujud? Kenapa Nabi bersujud? Apa alasannya? Ketika Nabi SAW ikhwatul Islam berada di sana, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril. Wahai Jibril, tanyakan kepada Muhammad apa yang akan aku lakukan terhadap umatnya. Dan di antara salah satu yang diinginkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana umatnya adalah umat yang terbaik. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Di dalam sepanjang dakwah Nabi SAW, yang selalu dipikirkan oleh Nabi adalah ummati, ummati, ummati. Di dunia Nabi mengatakan ummati, di akhirat Nabi juga mengatakan ummati. Nabi tidak memikirkan dirinya, tapi Nabi memikirkan umatnya. Kemudian Jibril kembali bertanya atau kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Nabi SAW menginginkan umatnya yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, kembali sampaikan kepada Muhammad kalimatku ini. Inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Wahai Muhammad, kami akan kabulkan apa yang kau inginkan terhadap umatmu, dan kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadapnya, dan kami akan menjadikan umatmu adalah mereka yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bersujud. Sujud kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka sampai sekarang ikhwatul Islam, bukit atau tempat di mana Nabi sujud dinamakan dengan Bukit Sajadah. Kenapa disebut dengan sajadah? Karena ada momen paling lama Nabi sujud di sana, bersyukur kepada Allah karena Allah jadikan umat Nabi adalah umat yang terbaik. Begitulah Nabi SAW ikhwatul Islam. Sesibuk apapun Nabi SAW, maka kesibukan Nabi adalah demi kita dan untuk kita sebagai umatnya. Maka di saat itulah Nabi SAW mendapatkan sebuah gelar yang luar biasa. Maka Nabi dinamakan dengan Nabiyur Rahmah, Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Dan ketika Nabi adalah Nabi yang paling sayang kepada umatnya, maka kita pun menginginkan menjadi orang-orang yang sayang kepada Rasulullah SAW. Dan di antara bentuk sayang kita kepada Nabi, tidak boleh kita melewatkan satu hari pun kecuali di sana kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Minimal kaum muslimin mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi dalam satu hari 20 kali. Barang siapa yang belum mengucapkan salawat kepada Nabi, maka bersalawatlah. Karena minimal kita mengucapkan salam dan salawat minimal dalam satu hari 20 kali. Maksimal silahkan. Karena orang yang kita cintai tidak mungkin kita lupakan. Apabila kita tidak bersalawat kepada Nabi, berarti seolah-olah kita melupakan Nabi. Kalau kita melupakan Nabi, berarti kurang cinta kita kepada Nabi SAW. Karena konsepnya, orang yang mencintai tidak akan pernah terlupakan. Kita datang melaksanakan ibadah haji di sini, tidak ada satu orang pun di antara kita yang melupakan anak-anaknya di kampung halamannya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dia cintai. Dan orang yang wajib kita cintai yang pertama kali melebihi segala-galanya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari sinilah ikhwatul Islam keluar sebuah hadis yang itu merupakan ancaman yang berat bagi kita bersama. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man nasiya as-salata alayya, ingat barang siapa yang lupa mengucapkan salawat kepadaku, kata Nabi, khati'a tariqal jannah, maka nanti bisa jadi dia salah melangkah menuju surga. Kalau kita salah melangkah menuju surga, maka kita kemana ada melangkahnya? Kalau tidak surga, maka hanya dua pilihan. Artinya ikhwatul Islam, berarti kebalikannya. Orang yang banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW berarti dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah menjelaskan sedikit tentang masalah perbedaan antara satu ibadah haji. Yang pertama disebut dengan haji tamattu', yang mana haji tamattu' itu merupakan di antara haji yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk umatnya, karena itu yang paling mudah. Dan kita akan membahas tentang masalah haji tamattu' tersebut ikhwatul Islam, yang mana haji tamattu' itu adalah orang yang datang ke tanah haram, baik mereka yang langsung datang ke Mekah atau mereka yang datang ke kota Madinah. Maka dianjurkan yang pertama kali mereka lakukan adalah melaksanakan ibadah umrah secara sempurna. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah itu 4 kali. Yang pertama pada tahun ke-6 Hijriah, karena pada tahun sebelumnya ada sebuah kejadian yang amat luar biasa diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, disebut dengan perang Khandaq atau perang Parit, atau di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Ahzab. Karena pada waktu itu musuh Nabi SAW terlalu banyak. Musuh Nabi SAW disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, "Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar." Ketika mereka datang dari atas dan datang dari bawah, dan mata kaum muslimin mereka sudah takut karena saking banyaknya musuh kaum muslimin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Quran. Namun walau demikian, walau jumlah kaum muslimin sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan dan tidak ada yang wafat di sana. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada kaum muslimin, apa kata Nabi? Setelah tahun ini, maka mereka tidak akan pernah lagi berani datang ke kota Madinah. Maka perang Khandaq itu adalah sejarah terakhir orang-orang Mekah, karena musuh bebuyutan Nabi adalah orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah. Maka setelah tahun ke-5 Hijriah, mereka tidak pernah lagi berani datang ke kota Madinah. Sehingga pada tahun berikutnya, tahun ke-6 Hijriah, maka Nabi SAW berencana untuk melaksanakan ibadah umrah. Ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah ikhwatul Islam, kemudian Nabi berjalan bersama beberapa ribu pasukannya dengan menggunakan pakaian ihram, sampailah di sebuah tempat yang namanya Hudaybiyah. Ketika sampai di sana, orang-orang Quraisy mereka tidak membiarkan Nabi dan para sahabatnya melaksanakan ibadah umrah. Kemudian terjadilah yang namanya perjanjian Hudaybiyah, dan di antara salah satu isi perjanjian tersebut, perjanjian damai antara Nabi dengan orang-orang musyrikun, dan di antara salah satu isinya, kaum muslimin tidak dibolehkan melaksanakan ibadah umrah pada tahun ini, dan baru boleh bagi mereka melaksanakan ibadah umrah pada tahun berikutnya. Itu salah satu isinya. Nabi SAW, dia telah membawa domba, begitu juga dengan para sahabatnya. Sehingga dikala tidak jadi melaksanakan ibadah umrah, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk mencukur rambutnya atau memotong rambutnya yang dikenal dengan halaqah. Pertama kali Nabi SAW memerintahkan para sahabat, mereka tidak mau. Para sahabat tidak mau, bukan berarti mereka tidak mengindahkan aturan Nabi, karena mereka masih berharap untuk bisa masuk ke kota Mekah, kampung halaman mereka. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Nabi mencukur rambutnya, dan para sahabat juga mencukur rambutnya, dan mereka tetap dinamakan melaksanakan ibadah umrah walaupun tidak sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Setelahnya Nabi SAW pulang. Nah, dikala pulangnya Nabi SAW, itu adalah kesempatan dakwah yang sangat luar biasa, karena sudah ada genjatan senjata. Artinya damai antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikun, dan mereka lah musuh yang senantiasa memusuhi Nabi SAW.
maka di saat itulah banyak orang yang ingin mengenal Islam. Dan itulah awal ayat ikhwatul Islam, inna fatahna laka fatham mubina. Fathu Makkah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah banyak mukaddimahnya. Dan mukaddimah yang pertama adalah dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, pada tahun berikutnya, maka Nabi SAW kembali melaksanakan ibadah umrah bersama para sahabatnya. Maka umrah pada tahun ke-7 Hijriah, umrah yang kedua, disebut dengan Umratul Qadha. Umratul Qadha itu artinya umrah pengganti pada tahun sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa umrah tersebut disebut dengan umrah qadiyah. Qadiyah itu adalah bagaimana memecahkan masalah yang ada di sana. Terlepas daripada penamaan itu ikhwatul Islam, Nabi SAW bersama para sahabatnya dari kota Madinah pergi menuju Mekah, dan pada akhirnya mereka masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Baitul Atiq atau ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Hanya saja ketika kaum muslimin mereka masuk ke Ka'bah Al-Musyarrafah atau ketika mereka hendak sampai di Mekah dan ingin melakukan tawaf, maka apa kata orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy dia mengatakan atau mereka mengatakan, akan datang kepada kalian rombongan yang berasal dari Yathrib, dan mereka adalah orang-orang yang lemah. Wahanathum huma Yathrib, dan yang membuat mereka lemah adalah wabah penyakit yang ada di Yathrib. Karena kota Madinah ikhwatul Islam, dulu Madinah itu dinamakan dengan Yathrib. Kemudian setelah Nabi datang ke kota Madinah, maka tidak boleh bagi kaum muslimin menamakan Madinah dengan Yathrib. Jangan sesekali kita menyebut dengan Yathrib, karena Yathrib itu artinya celaan, hinaan dan cacian serta pembunuhan. Itulah arti Yathrib. Dan kota Madinah tidak pantas disebut dengan Yathrib. Nabi ada di dalamnya, Nabi tinggal di dalamnya, dan Nabi ada di dalamnya untuk selama-lamanya. Namun orang-orang musyrikun, mereka mengatakan, mengejek orang-orang atau mengejek kaum muslimin, akan datang kepada kalian orang-orang yang lemah. Karena Yathrib dahulu kalanya adalah daerah yang penuh dengan wabah penyakit. Banyak orang yang tidak cocok tinggal di kota Madinah ikhwatul Islam. Dikala mereka datang ke kota Madinah, mereka sakit-sakitan. Bahkan di zaman Nabi SAW juga demikian keadaannya. Banyak orang yang datang ke kota Madinah, hawa Madinah, cuaca Madinah, banyak yang tidak cocok dengan sebagian kaum muslimin. Makanya Nabi SAW senantiasa berpesan kepada orang-orang yang tinggal di kota Madinah, mereka yang tinggal lama, mereka yang penduduknya, atau mereka yang berziarah, hendaklah mereka sabar di kota Madinah. Tidak ada seorang pun yang sabar, kata Nabi SAW, ketika mereka tinggal di kota Madinah. Kenapa Nabi mengatakan kalimat ini? Berarti di Madinah itu banyak yang tidak sesuai cuacanya, atau banyak hal-hal yang lain. Tapi kita harus mengedepankan yang namanya sabar. Sehingga ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang tidak cocok tinggal di kota Madinah, sakit karena cuaca panas ataupun yang lainnya, sebagaimana dulu ada di zaman para sahabat Nabi, mereka tidak cocok tinggal di kota Madinah, maka di antara salah satu obatnya adalah susu onta dan kencingnya. Pernah kita mencoba susu onta? Kalau susu onta mungkin kebanyakan kita pernah mencobanya. Kalau kencing onta, enak sekali, kata orang. Kami juga belum pernah mencobanya. Artinya ikhwatul Islam, itu adalah di antara salah satu obatnya bagi mereka yang tidak cocok tinggal di kota Madinah atau mereka sakit-sakitan. Makanya nanti kalau ada kawan kita yang sakit, hadirkan kepada mereka susu atau kencing onta, insya Allah langsung sehat. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang-orang musyrikun mereka mengatakan, akan datang kepada kalian orang-orang Yathrib yang mereka lemah, karena memang kota Madinah penuh dengan wabah, sehingga mereka menganggap orang Yathrib itu, orang Madinah itu lemah, masih sama seperti dulu. Kemudian ketika Nabi masuk, maka apa kata Nabi SAW? Nanti kalau kalian masuk dan ingin tawaf, maka tawaflah dalam keadaan ramal. Itulah yang disebut dengan sunnah ramal. Ramal itu artinya berlari-lari kecil pada putaran pertama, kedua dan ketiga. Dan itu hanya dilakukan ketika kita start dari Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Antara Rukun Yamani dengan Hajar Aswad, maka berjalan sebagaimana biasanya. Jadi sunnah ramal, yang kita kenal dengan sunnah ramal, ramal itu artinya berlari-lari kecil. Kalau seandainya ada kesempatan bagi kita melakukannya, itu dilakukan antara Hajar Aswad, kemudian kita berputar sampai ke Rukun Yamani. Kemudian sampai di Rukun Yamani, maka kita berjalan sebagaimana biasa, karena memang dianjurkan bagi kita mengucapkan
doa Rabbana Atina dikala kita berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itulah sejarah ramal. Ramal itu sejarahnya yaitu dikala Nabi SAW melakukan ibadah umrah pada tahun ke-7 Hijriah. Kemudian sunnah ramal ini, ikhwatul Islam, dia tidak bisa dipisahkan dengan sunnah al-ittiba'. Ittiba' itu artinya membuka lengan yang bagian kanan. Dan kita ingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kita bersama, ingat ikhwatul Islam, sunnah ittiba' atau sunnah membuka lengan yang bagian kanan, perhatikan baik-baik, sunnah membuka lengan yang bagian kanan hanya dilakukan dikala kita tawaf sahaja. Artinya misalnya kalau ada di antara kita besok yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kemudian pembimbing mengatakan nanti sebelum biasanya kita berangkat setelah zuhur ya, atau kapan pun berangkat, kemudian biasanya sebagian kaum muslimin anggaplah mereka berangkat setelah zuhur, maka pakaian ihram sudah dipakai supaya nanti tidak terlalu macet untuk persiapan, walaupun tidak lengkap. Misalnya mereka pakai ihram namun tetap pakai baju misalnya, karena belum sempurna, hanya untuk sekedar persiapan saja. Maka ingat ikhwatul Islam, jangan pernah buka lengan kita yang bagian kanan kecuali dikala kita tawaf. Bahkan kalau ada orang yang tawaf dan dia menutup semuanya, ditutup lengan kanan, ditutup lengan kiri, apakah tawafnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Kenapa sah? Kenapa sah? Kenapa sah? Karena itu hanya sekedar sunnah. Kemarin kita menjelaskan yang rukun umrah, ada berapa rukun umrah? 3. Yang wajib umrah ada 2. Sisanya adalah sunnah. Kalau yang sunnah ditinggalkan tidak menjadi masalah. Tapi tidak ada di antara kita yang melihat kaum muslimin mereka meninggalkan sunnah Nabi SAW. Walaupun itu hukumnya sunnah, tapi tidak pantas bagi kita untuk meninggalkannya. Hanya saja kita harus tahu aturannya, kapan kita harus memakainya. Dikala kita memakainya hanya dikala kita tawaf sahaja. Berarti dikala kita selain tawaf, bahkan dikala kita sa'i, ikhwatul Islam, kembali tutup lengan kita ini yang bagian tadi kita buka. Terutama dikala kita akan melakukan salat. Dikala kita salat ikhwatul Islam, Nabi SAW berpesan kepada kita bersama, tidak ada kaum muslimin yang melakukan ibadah salat kecuali mereka harus menutup kedua bahunya. Jelas sampai di sini ya? Ingat baik-baik ikhwatul Islam, Nabi berpesan kepada kita, karena selama kita menggunakan pakaian ihram, coba bayangkan betapa banyak atau sering kita akan melakukan ibadah salat, maka jangan sesekali kita membuka lengan. Kalau di luarnya tidak menjadi masalah, kalau kita tanggalkan semuanya juga tidak menjadi masalah. Bahkan ada di antara kita yang tidak sanggup memakai pakaian ihram yang bagian atas, karena bisa jadi kepanasan, iya atau tidak? Tapi kalau nanti ketika mereka salat, maka tutup kedua bahunya, karena itu merupakan di antara pesan Rasulullah SAW. Dan sunnah ittiba' hanya dilakukan dikala seorang tawaf sahaja. Dan kapan asal muasalnya? Asal muasalnya cerita dikala Nabi melakukan umrah pada tahun ke-7 Hijriah. Baik ikhwatul Islam, kemudian setelah Nabi SAW melakukan umrah pada tahun ke-7 Hijriah, dan Nabi SAW mencukur habis rambutnya, makanya ikhwatul Islam, di antara salah satu yang berat bagi kaum muslimin dikala mereka melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah adalah mencukur habis rambutnya. Maka ingat, siapapun di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, jangan pulang kecuali dia tidak lagi bawa rambutnya. Tinggalkan rambut di sini. Apalagi rambut kita banyak ketombenya, tinggalkan sudah. Artinya ikhwatul Islam, kenapa demikian? Karena Nabi mendoakan, ya Allah, ampunkan, sayangi orang yang mencukur habis rambutnya. Pertama. Kemudian Nabi kembali mendoakan dengan doa yang kedua. Kemudian kembali Nabi mendoakan dengan doa yang ketiga. 3 kali Nabi bermohon kepada Allah agar Allah ampuni, sayangi orang yang mencukur habis rambutnya. Maka bisa jadi kita katakan, ketika rambut kita tinggalkan di kota Madinah, semoga dengan kita meninggalkan rambut di kota Makkah, dikala kita melaksanakan ibadah, dengan itu pula lah harapan kita berguguran dosa-dosa kita semuanya. Artinya ikhwatul Islam, ini perkara yang iya mungkin itu perkara yang biasa, tapi itu penting di dalam agama. Meninggalkan atau mencukur rambut habis, rambut itu dicukur habis, itu sesuatu yang sangat penting. Orang yang paling indah rambutnya adalah Rasulullah SAW. Orang yang paling wangi rambutnya adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sempurna ciptaannya, sempurna rambutnya. Rambut Nabi itu antara rambut Nabi Isa dengan rambut Nabi Musa. Berarti bagaimana bentuk rambut Nabi? Rambut Nabi Musa bagaimana? Keriting. Rambut Nabi Isa bagaimana? Lurus. Di antaranya bagaimana? Ikal, sangat indah. Rambut Nabi ikhwatul Islam kadang sampai di telinganya, bahkan Nabi SAW sampai rambutnya di bahunya. Rambut Nabi adalah rambut yang paling mulia, yang penuh dengan keberkahan. Makanya Nabi kalau bercukur, rambutnya tidak pernah jatuh ke tanah. Semuanya diambil oleh para sahabatnya, kemudian mereka menjadikan itu sebagai bentuk keberkahan. Tapi itu khusus rambut Nabi. Kalau rambut kita, semuanya. Bukankah demikian faktanya? Rambut Nabi berkah, rambut kita biasa. Kita manusia biasa yang penuh dengan hilaf, salah dan dosa. Keringat Nabi begitu juga. Keringat Nabi wangi, indah. Makanya para sahabat-sahabiyat, kalau Nabi berkeringat, keringat Nabi itu dimasukkan ke dalam botol, dijadikan minyak wangi. Karena keringat Nabi wangi ibarat kasturi. Kalau keringat kita ibarat terasi ya. Artinya ikhwatul Islam tidak sama, tidak boleh. Begitu juga misalnya kalau Nabi minum, diambil sisa minum Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena sisa minum Nabi SAW itu penuh dengan keberkahan. Tidak sama dengan sisa minum kita. Sisa minum kita penuh dengan ludah. Bisa dipahami? Begitu juga bahkan ludah Nabi. Kalau Nabi meludah, dahak, kita tahu dahak. Dahak Nabi tidak pernah jatuh ke tanah. Kalau Nabi berdahak, maka akan ditampung oleh para sahabatnya, diambil, dioleskan ke tubuhnya. Karena dahak Nabi begitu indah. Kalau dahak kita sendiri tidak berani menampungnya, apalagi orang. Nabi tidak boleh disamakan dengan orang lain. Nabi itu khusus, Nabi sempurna, Nabi mulia, dan Nabi barokah. Kalau orang lain, makanya Nabi tidak boleh dikiaskan dengan orang lain. Nabi manusia biasa, iya, tapi banyak kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi, bahkan Nabi ikhwatul Islam kadang-kadang mengambil bagian rambutnya dan memanggil para sahabatnya, "Wahai fulan bin fulan, ini rambutku untukmu." Karena Nabi tahu bagaimana para sahabat mereka mencari keberkahan. Nabi berkah, apapun yang ada pada Nabi berkah. Baju yang dipakai oleh Nabi berkah, semuanya berkah. Tapi itu tidak boleh dikiaskan kepada orang lain. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW mencukur rambutnya, makanya mencukur rambut itu dianjurkan kecuali bagi kita yang ingin melakukan haji tamattu'. Nanti dikala kita umrah dianjurkan memendekkan rambut, bukan dicukur. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Kemudian dikala pulang ke kota Madinah, maka tahun berikutnya yang kita kenal dengan tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah ini ikhwatul Islam, ada dua kejadian yang amat luar biasa di sana. Yang pertama, ada namanya perang Mu'tah. Mu'tah itu ikhwatul Islam, kalau untuk sekarang, sebuah daerah yang ada di Yordania, ada sebuah daerah namanya Mu'tah. Maka terjadilah peperangan Mu'tah di sana. Dan peperangan Mu'tah itu adalah awal peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. Dan itu adalah hadiah dari Raja Romawi kepada kaum muslimin. Kenapa demikian? Raja Romawi, siapa namanya? Heraklius. Heraklius, dikala sampai surat Nabi, Nabi mengirim surat kepadanya, "Aslim taslam." Wahai kamu Raja Heraklius, ila Herakal, masuk Islamlah maka kamu akan selamat. Tapi kalau kamu tidak mau, maka kamu akan menanggung dosa rakyatmu. Rakyatmu berdosa, kamu pun akan menanggung semua dosanya. Karena yang menyebabkan rakyatnya tidak masuk Islam adalah gara-gara dia. Heraklius atau Herakal, dikala menerima surat Nabi, dia tahu ini Nabi Muhammad yang akan diutus. Karena dia beragama Nasara, orang Nasara, Yahudi itu sama, kitabnya sama, nabinya sama-sama dari Bani Israel. Sehingga mereka paling tahu tentang Nabi SAW, dan salah satunya Herakal. Nah, untuk menguji apakah ini betul-betul Nabi terakhir atau tidak, karena memang tercatat di dalam kitabnya, nanti akan berlawan dua pasukan antara kaum muslimin dengan pasukan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan betul itu terjadi.
Makanya perang Mu'tah itu adalah hadiah dari Raja Herakl kepada kaum muslimin untuk membuktikan kebenaran Nabi SAW. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, ketika terjadi perang Mu'tah pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi berpesan kepada para sahabatnya, yang akan memimpin kaum muslimin adalah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi SAW. Kalau Zaid meninggal, maka dipimpin oleh Ja'far. Ja'far itu ayahnya Abu Talib, artinya dia sepupu Nabi SAW. Kalau Ja'far meninggal, maka yang memimpin adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah bin Rawahah meninggal, maka silakan kaum muslimin mereka memilih pemimpinnya. Apa maknanya? Nabi tidaklah menyebutkan seperti ini kecuali Nabi tahu kalau 3 orang pemimpin yang paling dekat hubungannya dengan Nabi, mereka semuanya akan gugur di medan perang. Makanya Nabi menyebutkan satu persatu. Apa gunanya Nabi menyebutkan? Bahkan sebelum berita mereka wafat sampai, Nabi dikala mengatakan kalau nanti Zaid meninggal, Nabi menetes air matanya. Zaid itu anak angkat Nabi. Makanya dulu namanya Zaid bin Muhammad. Kalau Zaid meninggal, dan Nabi sedang meneteskan air mata. Karena itu orang yang paling cintai oleh Nabi. Tapi bagaimanapun dakwah tetap dakwah. Nabi mengutus dia untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau Zaid meninggal digantikan oleh Ja'far. Ja'far itu baru 1 tahun bertemu dengan Nabi, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan, tiba-tiba Ja'far datang dari Habasyah. Karena Ja'far itu dia hijrah ke Habasyah, tinggal lama di sana. Dikala kaum muslimin mendapatkan kemenangan, kemudian Ja'far tiba. Apa kata Nabi? Aku tidak tahu. Aku ini bahagia karena Ja'far datang atau karena kami menang. Saking bahagianya Nabi SAW. Tahun berikutnya langsung diutus. Kalau Ja'far meninggal, Nabi tahu kalau Ja'far meninggal, sambil meneteskan air mata, maka akan dipimpin oleh Abdullah bin Rawahah. Kalau Abdullah Rawahah meninggal, Nabi tahu kalau Abdullah akan meninggal, maka silakan kalian memilih pemimpin kalian. Karena ikhwatul Islam, karena pasukan kaum muslimin itu hanya sedikit saja, 3.000. Tahukah kita berapa pasukan yang dikirim oleh orang-orang Romawi? 200.000. 100.000 dari orang Romawi asli, 100.000 dari orang Arab beragama Nasara yang tinggal di Syam sana. Walaupun 3.000 berbanding 200.000, Allah tetap memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Makanya kalau membahas cerita ini, orang-orang Romawi pun dikala mereka bercerita tentang perang Mu'tah, mereka sulit untuk membayangkan. Karena dari kaum muslimin meninggal kurang lebih 12-belasan orang sahaja, sedangkan dari pasukan mereka lebih daripada 50.000 orang yang tewas di sana. Tidak berbanding. Tapi itu bukti kenabian Rasulullah SAW. Dan itu adalah awal pertama kali kaum muslimin berhadapan dengan orang luar. Biasanya musuh Nabi siapa? Orang musyrikun Makkah, orang Yahudi, itu saja. Sekarang mereka berhadapan dengan orang-orang Romawi. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya maka terjadi lagi kejadian yang kedua yang dikenal dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah ini ikhwatul Islam, Nabi berjalan dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah dalam keadaan memakai pakaian biasa dan persiapan yang lengkap. Kemudian Nabi berjalan bersama 10.000 orang pasukannya. Sampai di Mekah terjadilah Fathu Mekah. Kita tidak menceritakan Fathu Mekah. Kemudian setelah terjadi Fathu Mekah, ada lagi peperangan berikutnya namanya Perang Hunain. Allah juga abadikan dalam Al-Quran. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain. Allah selalu berikan pertolongan kepada kalian. Salah satunya dikala terjadi Perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah. Nah, dikala terjadi Perang Hunain, maka Nabi pulang lagi ke Mekah. Dikala Nabi ingin pulang ke Mekah, maka di saat itulah Nabi mengambil miqat dari Ji'ranah. Maka disebutlah umrah Ji'ranah. Itulah sejarah umrah Ji'ranah. Bisa dipahami? Karena kita membacakan cerita ini ikhwatul Islam agar kita tahu bagaimana umrah Nabi SAW dan bagaimana sejarahnya. Nabi dari Madinah menuju Mekah, Nabi tidak ada niat melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-8 Hijriah. Niat Nabi adalah ingin melakukan penaklukan kota Mekah. Maka dikala ingin terjadi penaklukan, Nabi merahasiakannya. Dan Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, jangan satu pun di antara kalian yang menyebutkan dan menyampaikan serta menyebarkan berita kalau kita akan pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya tidak ada di antara para sahabat yang berbicara. Karena nanti kalau ada berita Nabi pergi ke Mekah, ingin menaklukkan kota Mekah, bisa jadi terjadi pertumpahan darah di sana. Dan Mekah itu namanya adalah Baladul Haram. Salah satu nama kota Mekah adalah Tanah Haram.
Sebagaimana Mekah adalah tanah haram, maka Madinah juga tanah haram. Dan salah satu bentuk daripada makna tanah haram, tidak boleh atau banyak aturan-aturan yang harus kita jaga di sana. Salah satunya tidak boleh menumpahkan darah. Kalau seandainya orang musyrikun, orang-orang Mekah, mereka mengetahui kaum muslimin akan datang ke kota Mekah, maka mereka juga akan melakukan persiapan. Kalau mereka melakukan persiapan, kemudian bertemu dua pasukan, habis terjadi pertumpahan darah di sana. Nabi tidak mau, karena Mekah kota yang wajib dijaga. Tidak boleh, bahkan kalau ada orang yang menemukan orang yang membunuh ayahnya di dalam Mekah, maka dia tidak bisa membalasnya pada waktu itu. Kenapa? Tanah haram. Makanya disebut dengan tanah haram. Mekah adalah tanah haram, Madinah juga tanah haram. Mekah itu tidak pernah halal kecuali satu saat. Mekah itu tidak pernah halal kecuali satu saat, yaitu dikala terjadi Fathu Mekah. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya, cari fulan bin fulan, dimanapun kalian menemukan dia, bunuh dia, karena dia terlalu berat permusuhannya terhadap kaum muslimin. Kalaupun dia bergantung di sitir Ka'bah, cari dia. Kemudian apa yang terjadi? Setelah perbuatan ini terjadi, maka Allah kembali haramkan Makkah untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berangkat dari Madinah, maka tujuan Nabi adalah menaklukkan kota Makkah dalam keadaan rahasia. Makanya di saat itu ikhwatul Islam, ada juga sebahagian sahabat yang berusaha untuk menyampaikan berita ini kepada Mekah, tapi Allah membantu Nabi SAW, pada akhirnya juga terbongkar rahasianya. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah yang nanti bisa kita baca ceritanya di dalam surat Al-Mumtahanah, juz 28, itulah ceritanya. Jadi sahabat ini, sahabat Hatib ini, dia orang yang pernah ikut perang Badar, tapi dia ingin membocorkan rahasia Nabi. Dan kita tahu rahasia Nabi artinya adalah rahasia negara. Membocorkan rahasia negara itu berbahaya, tidak boleh. Tapi Hatib melakukan yang demikian dengan alasan karena tidak ada keluarganya yang menjaganya, bukan tanpa alasan. Kemudian Nabi memanggilnya, wahai Hatib, apa yang kamu lakukan? Tapi Nabi memaafkannya. Kenapa demikian? Karena Hatib adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Orang yang ikut perang Badar, apapun yang dia lakukan pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika sampai di Mekah, Nabi tujuannya adalah untuk Fathu Mekah. Kemudian setelah Fathu Mekah, Nabi SAW kembali berjihad yang kedua. Kemudian setelah itu baru ada niat Nabi untuk melaksanakan umrah. Maka di saat itulah Nabi mengambil miqat di sebuah tempat namanya miqat Ji'ranah. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan, kalau ada orang yang ingin pergi ke Mekah, dia tidak ingin melaksanakan ibadah, artinya hanya sekedar ingin pergi ke sana. Kemudian setelah sampai di dalam Mekah, dia baru ada niat ingin kembali melaksanakan ibadah. Setelah dia berada di dalam Mekah, maka silahkan dia mengambil miqat di tanah halal, kemudian melakukan ibadah. Kalau kita tidak berniat pertama kali untuk pergi melaksanakan ibadah. Tapi kalau kita sudah berniat, kita sudah ada niat ke Mekah itu pasti ingin ibadah, maka tidak boleh bagi kita melewati miqat kecuali dalam keadaan memakai pakaian ihram dan kita berniat di sana. Itu perbezaannya. Kemudian di kota Islam, itu umrah Nabi yang ketiga. Umrah Nabi yang keempat, yang terakhir, karena Nabi melaksanakan ibadah umrah 4 kali. Yang terakhir adalah pada tahun ke-10 Hijriah bersama hajinya. Kemudian di kota Islam, ketika Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah yang terakhir, yang mana Nabi melaksanakan haji, apa haji Nabi? Qiran. Kemarin kita telah jelaskan bahwa Nabi melaksanakan haji qiran karena dikala Nabi berhaji, Nabi membawa domba dari Madinah. Jadi Nabi SAW membawa dombanya dari Madinah. Dan Nabi mengatakan, kita ulang lagi, kalau seandainya Allah berikan kepadaku umur panjang bisa haji pada tahun berikutnya, maka aku akan tidak melakukan yang demikian. Artinya Nabi ingin melakukan haji tamattu'. Maka dari sinilah para ulama mengatakan Nabi berpesan kepada umatnya agar mereka melakukan haji tamattu', karena itu yang paling mudah bagi mereka. Kemudian dikala Nabi melaksanakan ibadah umrah pada tahun ke-10 Hijriah bersama hajinya, Nabi berjalan dari Madinah menuju Mekkah Al-Mukarramah. Kemudian dikala Nabi SAW, dan nanti pun kita akan melakukan perkara yang sama, dikala kita ingin meninggalkan Mekkah, kalau Nabi meninggalkan Madinah menuju Mekkah, Nabi bisa lagi kembali ke sini. Kalau kita, dikala kita ingin meninggalkan Madinah, kemudian kita ingin pergi ke Mekkah, kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk kembali ke kota Madinah. Kita tidak tahu. Maka dari itulah ikhwatul Islam, ingat kemarin kita berpesan,
masuk kita ke kota Madinah, berdoa kepada Allah. Keluar kita dari kota Madinah, juga berdoa kepada Allah. Dan di antara salah satu isi doa kita, di samping kita bersyukur kepada Allah, kita pun mengatakan, Allahumma la taj'al hadha, ya Allah jangan jadikan ini akhiru ahdin biharami rasulik, jangan jadikan ini kali terakhir kami berada di tanah haram yang ada di Madinah. Hafal doanya? Kalau tidak hafal nanti cari sendiri ya, di dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makanya bebas ya, kalau kita tidak bisa mengucapkan yang demikian, bebas bagi kita mengatakan dengan bahasa yang kita pahami. Inti di dalam doa tersebut, ya Allah jangan jadikan ini kesempatan terakhir kami menginjakkan kaki di tanah haram Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW bersama para sahabatnya, mereka sampai di miqat. Ketika sampai di miqat ikhwatul Islam, maka di sanalah miqat itu dulu, itu hanya sekedar lembah sahaja. Miqat itu tidak ada isinya di sana. Sehingga dikala kita sampai di miqat, apakah boleh bagi kita melakukan ibadah salat di sana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Kenapa tidak? Silakan, tidak menjadi masalah. Karena sekarang sudah ada masjidnya. Dulu, agar kita tahu bagaimana cerita Nabi SAW. Biasanya Nabi melakukan perjalanan setelah zuhur. Nabi salat zuhur di sini, kemudian Nabi melakukan perjalanan sampai di miqat. Dikala sampai di miqat, maka sampai waktu asar, sehingga Nabi melakukan salat 2 rakaat di sana. Tapi salat sunat atau salat 2 rakaat ini namanya adalah salat asar yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikhwatul Islam, misalnya ada di antara kita yang melakukan perjalanan jam 2 atau jam 3 sampai di sana asar, maka silakan kita salat asar. Kalau seandainya tidak, maka silakan kita sholat sunat di sana. Karena apalagi sekarang ada masjidnya. Tapi sejarah miqat itu hanya lembah biasa. Artinya tidak ada apa-apa di sana. Hanya disebut dengan miqat. Miqat itu artinya tempat kita mengawali ibadah. Maka disebut dengan miqat makani. Karena miqat itu ada 2. Yang pertama miqat zamani. Zaman itu artinya waktu. Kapan miqat zamani? Siapa yang tahu kapan miqat zamani? Yang tangannya. Dari hari raya sampai apa dalilnya? Yang bisa menyebutkan dalilnya, karena hadiahnya luar biasa ini, tebal sedikit. Baik, siapa? Al-Hajj Maklumat. Siapa yang tahu? Baik. Al-Hajj Ashhurun artinya haji itu dilakukan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Kapan bulan yang ditentukan? Syawal. Masya Allah, ini hadiahnya. Tapi dibaca Pak ya. Ini cerita tentang sejarah Nabi dari lahir sampai meninggal. Cuma 600 halaman, 5 hari selesai. Ya, baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Tapi ikhwatul Islam, miqat itu terbagi 2. Satu namanya miqat zamani, zaman, yaitu mulai dari hari raya Idul Fitri sampai hari raya Idul Adha, bulan Syawal, Zulqa'dah, 10 awal Zulhijjah. Miqat makani. Makani itulah disebut dengan miqat Dzulhulaifah. Nah, dikala Nabi SAW sampai di miqat Dzulhulaifah, maka Nabi SAW salat asar 2 rakaat di sana. Kemudian Nabi SAW berniat, sudah pasti berniat, sebagaimana sebelumnya kita jelaskan, tidak ada orang yang datang ke sini kecuali mereka sudah berniat melakukan ibadah haji. Dikala kita sampai di sana mengatakan labbaik Allahumma umratan, karena kita akan melakukan ibadah umrah. Itu namanya syiar Allah Subhanahu wa taala. Zalika wa may yu'azzim sya'air Allah. Dan yang demikian barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, dan nanti akan kita jelaskan mana-mana saja syiar-syiar Allah. Karena orang yang mengagungkan syiar Allah itu tanda orang-orang yang bertakwa. Dan kita wajib mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah itu apa? Sesuatu yang Allah agungkan. Makkah syiar Allah, Madinah syiar Allah. Makanya sesuatu yang Allah agungkan wajib bagi kita mengagungkannya. Mereka yang mengagungkan yang diagungkan oleh Allah itu takwa namanya. Kebalikannya, kalau ada orang yang menghinakan syiar Allah atau tidak mengagungkan syiar Allah, maka hilang rasa takwa di dalam hatinya. Kemudian ikhwatul Islam,
Ketika Nabi SAW sampai di miqat, maka Nabi mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian setelahnya Nabi pun naik ke atas ontanya yang bernama, apa nama onta Nabi? Qaswa. Apa arti Qaswa kemarin? Diambil dari Aqsa, sesuatu yang jauh. Aqsa, Masjid Aqsa artinya adalah masjid nan jauh. Maka disebut dengan Al-Masjidil Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram Makkah, jauh dari Masjidil Haram Madinah. Dan pertama kali dibangun oleh Allah adalah Ka'bah Al-Musharrafah. 40 tahun setelahnya maka ada yang namanya Masjid Aqsa. Kemudian ketika Nabi hijrah ke sini, baru ada namanya yang namanya Masjid Madinah. Itu sejarah singkat 3 masjid yang mulia ini. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW setelah naik ke atas ontanya, maka di saat itulah Nabi mengatakan, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ini harus selalu kita ulang-ulang, wajib dihafal. Kalau tidak hafal, maka dicatat. Kalau tidak dicatat, maka cari nanti di internet. Artinya kita berusaha, karena ini awal kita melangkah. Ketika nanti kita masuk kendaraan, masuk di mobil, di bis, maka kita ucapkan Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, kami melakukan ibadah haji ini tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Karena umrah yang kita lakukan itu juga disebut dengan ibadah haji. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, umrah itu disebut dengan haji kecil. Sehingga dikala nanti kita sampai di miqat, ucapkanlah Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah. Itu yang dibaca oleh Nabi agar menepis sifat riya dan sifat sum'ah yang bertengkar di dalam jiwa dan raga kaum muslimin. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, setelah Nabi SAW mengatakan kalimat ini, Allahumma hajja la riya'a fiha wa la sum'ah, maka baru setelahnya Nabi SAW mengucapkan kalimat yang paling indah. Kalimat yang apabila diucapkan oleh kaum muslimin, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi pernah menyebutkan di dalam sabdanya, Afdalul haji al-hajju was-sajju. Sesungguhnya ibadah haji yang paling mulia ada 2. Yang pertama, berkorban. Yang kedua, talbiyah. Sehingga bagi kita yang ingin berkorban, maka berkorbanlah. Terutama jika mereka berada di Mekah. Jadi di Mekah itu bukan hanya dam yang kita bayar. Kalau dam itu kewajiban, tapi kalau berkorban itu keutamaan. Bisa dipahami? Artinya semakin banyak kita berkorban, maka semakin mulia. Terutama momen kita yang indah di sini. Nabi yang mengatakan afdalul haji al-hajju was-sajju. Ibadah haji yang paling mulia ada 2. Yang pertama, berkorban menyembelih karena Allah, disembelih di tanah haram. Dan tanah haram yang ada di Mekah, tempat kita menyembelih, yang pertama Mekah itu sendiri, yang kedua Mina, yang ketiga Muzdalifah. Sedangkan Arafah dia bukan bagian daripada tanah haram. Jadi tanah haram itu Makkah, Mina, Muzdalifah. Arafah bukan lagi bagian daripada tanah haram, tapi semua kita wajib rukun hukumnya kita datang ke Arafah. Dan Arafah itu bukan bagian daripada tanah haram. Nah, di 3 tempat inilah kita dianjurkan menyembelih. Di Mina, di Muzdalifah, dan juga di Makkah itu sendiri. Kalau ada rezeki ikhwatul Islam, inilah momennya. Kemudian yang kedua, talbiyah. Makanya nanti ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika setelah kita sampai di miqat, ingin sampai di Mekah, waktu kita tidak lama, hanya 6 jam saja. 6 jam itu pun yang tersisa hanya 2 jam, karena 4 jamnya kita ngorok di dalam mobil. Iya atau tidak? Kapan lagi kita mengucapkan talbiyah? Talbiyah itu ikhwatul Islam, ingat baik-baik, semua yang akan menghalangi kita mengucapkan talbiyah, hilangkan waktu kita sebentar mengucapkan talbiyah. Orang yang umrah, kapan mereka mengucapkan talbiyah? Siapa yang tahu? Kapan seorang yang melaksanakan ibadah umrah mengucapkan talbiyah? Dari kapan sampai kapan? Dari miqat sampai tahalul. Yang lain? Tawaf. Yang lain? Besok kita sambung. Insya Allah, karena ada beberapa pertanyaan yang ingin kita sampaikan ikhwatul Islam, terkhusus kemarin masalah dam ya, masalah afdalul haji al-hajju was-sajju. Afdalul haji al-hajju was-sajju, haji yang paling bagus itu adalah salah satunya adalah berkorban.
Makanya kemarin, apakah kita boleh menyembelih dam sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Makanya kita ulang lagi ikhwatul Islam, di antara keedah yang harus kita lakukan dan yang harus kita ketahui bersama, kalau ada yang terbaik kenapa tidak? Bisa dipahami? Kalau ada yang terbaik kenapa tidak? Contohnya misalnya, para ulama mereka berbeza, yang Masjid Nabawi itu bagian dalam atau yang bagian luar, berbeza di sana. Kita, kalau seandainya ada perbezaan para ulama di sana, mana yang harus kita cari? Yang dalam atau yang luar? Dalam. Pasti yang dalam. Kenapa? Karena itu pasti terbaik dan itu ada ijma' atau sepakatan para ulama. Itu yang terbaik. Kalau kita ada di luar yang mengatakan itu bagian Masjid Nabawi, berarti alhamdulillah kita termasuk beribadah di dalam Masjid Nabawi. Tapi ulama yang mengatakan tidak bagian Masjid Nabawi, berarti kita tidak mendapatkan pahala tersebut. Bisa dipahami? Makanya para ulama menyebutkan kaidah al-khuruju minal khilafi aula. Ketika kita keluar dari perbezaan para ulama, itu yang terbaik. Karena para ulama tidaklah berbeza kecuali sebelumnya mereka ada kata sepakatnya. Apakah mungkin Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah langsung berbeza dalam perkataannya? Pasti ada kata sepakat dulu. Kemudian setelah sepakat baru ada perbezaan di sana. Nah, begitu juga dengan masalah menyembelih dam. Semuanya sepakat, semuanya tanpa terkecuali. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya bahwa menyembelih dam itu adalah di waktu hari raya sampai selesai hari tasyrik. Kalau tidak bisa hari raya, maka masih ada sisa 3 waktu atau 3 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan 13. Itu kata sepakatnya. Dan jumhur para ulama mengatakan yang demikian. Nah, bagaimana hukumnya dengan mereka yang menyembelih sebelumnya? Baru di sana mereka berbeza. Jumhur ulama mengatakan tidak sah. Sebahagian para ulama, terutama ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan sah. Kenapa sah? Karena kafarat orang yang melakukan haji tamattu, itu kafaratnya kalau mereka mengumpulkan umrah dengan haji, maka dendanya ada 2. Yang pertama, boleh bagi mereka bayar dam. Yang kedua, boleh bagi mereka berpuasa 3 hari di sini, 7 hari di kampung halamannya. Kalau ada di antara kita yang mungkin uangnya saya sudah terbiasa berpuasa, maka saya tidak bayar dam, makanya silakan, tidak menjadi masalah. Tapi dia berpuasa di sini 3 hari. Pertanyaannya, kalau kita memilih yang kedua, kita ingin berpuasa 3 hari, 3 hari itu tidak lama. Ketika kita ingin berpuasa 3 hari di sini, maka kapan kita mulai berpuasa? Apakah boleh bagi kita berpuasa pada tanggal sebelum 10 Zulhijjah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Itulah jawaban paling bagusnya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya. Masya Allah. Jazakumullah khair. Baik, ikhwatul Islam, boleh tidak kita berpuasa sebelum tanggal 10 Zulhijjah? Boleh. Bukankah di awal tanggal 1 sampai tanggal 8 Zulhijjah itu adalah waktu di mana kita berpuasa? Ingat atau tidak? Kecuali tanggal 8 atau tanggal 9, itu adalah waktu kita berpuasa. Sekalian kita berpuasa di sana, kita juga akan berpuasa. Sekalian niatnya adalah untuk membayar dam. 3 hari di sini, 7 hari di sana. Selesai. Nah, pertanyaannya, boleh tidak kita berpuasa sebelum tanggal 10? Boleh. Kalau puasa boleh dilakukan pada tanggal sebelum 10 Zulhijjah, kenapa dam tidak boleh dilakukan pada tanggal sebelum 10 Zulhijjah? Bisa dipahami? Padahal sama-sama kafarat. Jelas atau tidak? Betul nih, jelas nih. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Berpuasa itu boleh. Puasa itu denda. Denda karena kita melakukan haji tamattu. Kalau seandainya kita boleh berpuasa sebelum tanggal 10, kenapa bayar dam tidak boleh tanggal 10 sebelum tanggal 10? Padahal sama-sama denda. Bisa dipahami? Itulah hujjah yang dipakai oleh sebagian para ulama, yaitu ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu adalah imam kaum muslimin semuanya. Tidak boleh bagi kita Imam Syafi'i itu imam saya, Imam Syafi'i imam kami. Tidak, imam kaum muslimin semuanya. Tapi ikhwatul Islam, ada lagi bantahannya. Makanya kami pribadi itu kami menjelaskan perbedaan para ulama di sana. Tapi kami pribadi lebih menganjurkan kalau seandainya bisa, maka kita bayarlah dam atau kita menyembelih dam yang nanti dibayar setelah kita atau pada tanggal 10, 11, 12 dan 13, karena itu adalah garis aman.
Bisa dipahami? Kalau kita bayar sebelumnya kita tidak aman. Ulama yang mengatakan sah, alhamdulillah berarti kita sah. Kalau ulama yang mengatakan tidak sah, berarti kita tidak sah. Tidak aman kita. Dan ibadah ini cuma satu kali. Paling kalau kita bayar cuma hanya 1 juta, nanggung. Atau 300 ringgit atau 2 juta lah maksimalnya. Makanya ikhwatul Islam, bisa dipahami ya, kita ingin mencari yang terbaik dalam agama atau dalam ibadah yang mulia ini. Iya, kita tidak memungkiri terjadi perbezaan para ulama di sana. Tapi yang terbaik adalah mengikuti jumhur para ulama. Artinya sama dengan udhiyah. Udhiyah itu berkorban pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Makanya tanggal 11, tanggal 10 mungkin ramai, macet. Tapi kalau sudah tanggal 12, tanggal 13 itu tidak ada lagi. Karena kebanyakan orang mereka sudah pergi. Sehingga di Mina itu mungkin hanya tinggal sedikit orang saja. Sehingga di kala itu kita mencari korban itu mudah sekali. Tapi kalau kita tidak dapat, jangan tanggung jawab saya ya. Artinya ya ikhwatul Islam, di antara salah satu kita cari. Misalnya alhamdulillah kita cari, kita minta tolong bagaimana kalau dan kita dibayar yang garis-garis aman saja, yang aman-aman, yang terbaik saja. Kalau seandainya kita ragu, berpuasa selesai. Ustaz, saya tidak ikut dam karena saya berpuasa, aman. Bisa dipahami? Carilah yang terbaik dalam beribadah, terutama ibadah ini hanya sesekali, agar kita betul-betul mendapatkan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu tidak mudah, sebagaimana yang sebelumnya kita telah jelaskan. Itu merupakan di antara jawaban kami ikhwatul Islam. Tapi kami telah menyebutkan bahwa tetap di sana terjadi perbezaan para ulama, dan kita telah menyebutkan alasannya. Kalau ada juga yang tetap menyembelih sebelum tanggal 10, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya. Kemudian ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, Ustaz tolong jelaskan terkait tentang masalah sholat arba'in di Masjid Nabawi. Sholat arba'in itu ikhwatul Islam ada 2. Arba'in itu ada 2. Kita biasanya hanya tahu 1 kan? Sekarang 2. Arba'in itu ada 2. Dan hadisnya sama-sama diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Yang satu, hadis yang pertama, Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi SAW, barang siapa yang sholat arba'in 40 hari 40 malam bersama imam, hilang rasa kemunafikan dalam dirinya. Dan itu adalah hadis yang sahih, yang kuat. Makanya untuk menentukan seseorang itu mukmin dan betul-betul mukmin, mereka tidak tinggal sholat berjamaah selama 40 hari. Dan mungkin banyak di antara kita yang gagal di sana. Tidak ringan ikhwatul Islam. Kemudian yang kedua, itu secara umum juga disebut dengan arba'in. Kemudian yang kedua, arba'in yang dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Kalau kita berbicara tentang masalah sanad, kita harus menyampaikan masalah sanad. Sanad yang berkaitan dengan sholat arba'in Nawawi atau arba'in ini, dia tidak terlepas daripada kelemahan. Ada sisi kelemahan di sana. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, cukup bagi kita hadis Nabi SAW yang paling mulia. Apa kata Nabi? Dengarkan baik-baik. Salatun fi masjidi hadha, barang siapa yang melakukan salat di dalam masjidku. Salat apa yang harus kita lakukan di dalam Masjid Nabawi? Salat apapun, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi. Salat wajib sudah pasti. Salat sunat perbanyaklah dilakukan di dalam sini. Begitu juga jangan kita meninggalkan salat janazah, karena salat janazah juga disebut dengan salat. Bisa dipahami? Kalau orang yang salat janazah di kampung halamannya, berapa pahalanya? 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Sama dengan besar Bukit Uhud. Siapa di antara kita yang pernah menjelajahi Bukit Uhud? Saya jamin tidak ada. Kita hanya berziarah ke peperangan yang terjadi di perang Uhud, bukan Bukit Uhudnya. Bukit Uhud itu panjangnya 7 kilo, coba bayangkan. Artinya pahalanya luar biasa kalau kita menyolatkan saudara kita di kampung halaman. Berarti kalau kita mensolatkan saudara kita yang meninggal di sini, berapa pahalanya? Lebih sering. Dikalikan lagi. Makanya nanti jangan ada kaum muslimin yang meninggalkan salat jenazah. Ingat itu baik-baik, karena termasuk dalam hadis Nabi, salatun, salat apa? Semuanya. Makanya bagi al-afaqiyun, bagi kita yang datang sesekali ke kota Madinah, usahakan memperbanyak ibadah salat di dalam masjid Rasulullah SAW. Semua salat sunat mulai dari sebelum fajar sampai salat witir, semuanya dilakukan di dalam Masjid Nabawi. Bagi kita yang zuwar, yaitu bagi kita yang jarang-jarang datang ke sini. Nah, apa kata Nabi SAW? Salatun fi masjidi hadha, orang yang salat di dalam masjidku ini, khairum min alfi salat, lebih baik daripada 1000 kali salat.
Artinya hadis ini ikhwatul Islam sangat cukup bagi kita bersama untuk termotivasi melakukan sholat berjamaah di dalam masjid Rasulullah. Karena kenapa kita mengatakan arba'in? Arba'in itu ikhwatul Islam iya bagi kita yang biasa. Tapi bagi orang yang tinggal di Madinahnya hanya 5 hari, apakah ada arba'in untuknya? Apakah banyak saudara-saudara kita yang tinggal di Madinah hanya 5 hari saja? Banyak yang 2 hari juga ada. Artinya ikhwatul Islam iya. Kalau seandainya kita menjadikan hadis tersebut sebagai motivasi juga tidak menjadi masalah. Tapi ingat, ada sandaran yang lebih kuat yang mana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagaimana hadis yang tidak disebutkan. Makanya kita tinggal di sini 4 hari, 10 hari, 8 hari, kita tidak akan pernah meninggalkan kecuali kita ingin sholat di dalam Masjid Nabawi. Semuanya jangan pernah lakukan sholat kecuali di dalam Masjid Nabawi, terutama sholat-sholat sunat. InsyaAllah bisa dipahami ya. Dan semoga semua yang kita dapatkan ini ikhwatul Islam memberikan manfaat kepada ibadah-ibadah kita, dan agar kita senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di sini pembahasan yang bisa kami sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang berkenan karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan dan karena ketidaktahuan kami. Dan kita selalu berharap, berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah selalu berikan kesehatan kepada kita bersama, kemudahan di dalam melakukan ibadah yang mulia ini. Walaupun dalam keadaan cuaca yang panas, kita selalu berharap, bermohon agar Allah senantiasa memberikan kesehatan. Maka bacalah doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afa. Ulang doa ini selalu, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfadhukum. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله